Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Septi Pratama, NIM 22 dari kelas A1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penjas. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani. Kedua, sejarah penjas. Pasang surut keolahragaan nasional yang telah merasuki kehidupan bangsa Indonesia sejak pra-kemerdekaan memang banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan faktor politik, namun kelebihan dan kekurangan kebijakan pemerintah yang diluncurkan merupakan respons nyata yang diposisikan Bapak bangsa dan pemerintah untuk menjawab tantangan zaman pada masa itu. Ketiga, tujuan penjas digolongkan dalam tiga ranah domain Bloom dan Krathwohl 1956. Satu, ranah kognitif, pengetahuan atau intelektual. Dua, afektif, perasaan, emosi, sikap. Tiga, psikomotor, keterampilan gerak. Keempat, fungsi penjas. Satu, aspek organik, perkembangan struktur dan fungsi tubuh. Dua, aspek neuromuskuler atau psikomotor, keterampilan gerak. Tiga, aspek perseptual, keterampilan penalaran. Empat, aspek kognitif, keterampilan berpikir. Dan yang terakhir, aspek afektif, keterampilan sikap, mental, sosial, dan emosial. Kelima, landasan falsafah penjas. Filsafat adalah cinta kebenaran, love of wisdom, artinya keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan, serta mengevaluasi dan menafsirkannya tanpa biasa dan prasangka. Keenam, komponen utama filsafat. Metafisika menjelaskan tentang prinsip keberadaan, terutama dalam aspek non-fisik atau abstrak. Epistemologi, metode untuk memperoleh dasar-dasar, batas-batas, hukum-hukum, dan macam-macam pengetahuan. Ketiga, aksiologi, kaji nilai, contoh, kekerasan olahraga dapat ditelah baik buruknya. Ketujuh, etika, ethics, subbagian aksiologi yang lebih individual. Logika, langkah-langkah berpikir yang menempatkan gagasan atau fakta dalam susunan yang sistematis. Estetika, bidang garapan untuk menentukan kriteria keindahan berhubungan dengan musik. Contoh, indahnya kiper saat terbang menangkap bola. Kelapan, yaitu dua kelompok teori belajar. Teori koneksionisme. Satu, teori koneksionisme dari Thorndike. Dua, teori kontiguitas dari Guthrie teori Hull. Tiga, teori conditioning dari Skinner. Teori kognitif. Satu, teori Gestalt. Dua, teori sibernetik dan umpan Bali. 9, yaitu teori kontiguitas dari Guthrie. Kontiguitas atau hubungan artinya suatu respons yang dibangkitkan oleh suatu stimulus akan diulang kapanpun respons yang sama muncul kembali. Terus yang ke-10, yaitu teori operan conditioning dari Skinner. Satu, teori ini menekankan pentingnya penguat dari respons sebagai faktor yang paling penting dalam belajar. Dua, operan berarti seperangkat tindakan atau respons. Tiga, operan conditioning berarti proses belajar yang menyebabkan respons makin sering terjadi dengan cara memberikan penguat terhadap tindakan yang diharapkan. Yang 11, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu 1, motivasi. 2, kedewasaan. 3, perbedaan individu, talent. 4, penguat. Dan yang terakhir, inteligensi. Itulah hasil dari materi saya tentang dasar-dasar penjas. Sekian dan terima kasih. Billahi fil sabilil haq, fastabil kul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.